Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar PPKN kelas 10 bab 1 di semester genap ini, yaitu integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, kita akan mulai mengupas tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, kepercayaan, bahasa, dan lain-lain. Sebenarnya, apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Oke, pertama adalah keberagaman wilayah dan lingkungan. Wilayah NKRI membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk kepulauan. Di antara ribuan pulau tersebut membentang lautan yang luasnya mencapai 2/3 wilayah Indonesia. Maka dari itu, Indonesia disebut sebagai negara bahari. Secara administratif, Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Tiap provinsi terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki ciri-ciri tersendiri yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungannya, termasuk flora dan faunanya. Kondisi letak daerah dan geografis ini secara tidak langsung juga membentuk keberagaman penduduk dengan berbagai aspek kehidupannya. Keberagaman yang kedua adalah keberagaman suku bangsa dan budaya. Menurut Kuncoro Ningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Menurut Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, sehingga membuat Indonesia memiliki perbedaan yang kemudian membentuk keberagaman di Indonesia. Keberagaman yang ketiga adalah keberagaman agama. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Di Indonesia, kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman yang keempat adalah keberagaman ras. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Keberagaman ras penduduk Indonesia setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama, ras Malayan Mongoloid, yaitu di Sumatera, di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan. Yang kedua, ras Melanesoid, yaitu di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid, seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang keempat adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika.
Keberagaman yang kelima adalah keberagaman golongan. Yang dimaksud dengan golongan adalah sekelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Golongan masyarakat ini bisa dibedakan berdasarkan administrasi kependudukan, kemudian usia, ekonomi, pendidikan, politik, mata pencaharian atau profesi, dan juga bisa dibedakan menurut organisasi sosialnya. Keberagaman yang keenam adalah keberagaman jenis kelamin dan gender. Apakah bedanya antara jenis kelamin dan gender? Gender adalah sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan. Gender itu lebih menitikberatkan pada peran sosial. Contohnya, dulu wanita harus mengurus rumah tangga dan tidak boleh bekerja atau keluar rumah. Sedangkan jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Demikianlah berbagai keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat internasional, Indonesia telah dikenal sebagai negara yang beragam. Bahkan dengan keberagaman ini, banyak wisatawan asing yang berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia untuk menikmati berbagai kebudayaan yang kita miliki. Tak jarang mereka sangat mengagumi dan bahkan mempelajari kebudayaan kita. Banyaknya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia tentu membawa pengaruh positif di bidang ekonomi. Hal ini dikatakan sebagai salah satu dampak positif dari keberagaman bangsa Indonesia. Namun, selain menimbulkan dampak positif, tentu juga terdapat dampak negatif yang mengancam. Salah satu contohnya adalah timbulnya konflik akibat perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat, seperti perbedaan sara yang sering menjadi sumber konflik yang terjadi di negara kita. Perbedaan memang selalu menjadi penyebab perselisihan. Apabila perselisihan kecil tidak segera diatasi, tentu akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras sangat berpotensi menimbulkan konflik. Sebenarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menyikapinya dengan terbuka. Artinya, kita harus menyadari bahwa kita semua adalah bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama meskipun memiliki berbagai perbedaan. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu ada toleransi yang tinggi antar kebudayaan.